Oke para netizen, jumpa lagi dengan saya di Berita Indonesia. Beritanya negara Konoha. Baiklah, hari ini saya akan mengabarkan tentang berita Stadion Kanjuruhan Malang yang menelan jiwa para supporter Aremania. Kali ini adalah kesaksian dari beberapa korban yang selamat dari tragedi Kanjuruhan. Kedua mata Aremanita bernama Kevian Naswa Ainur Rohma, 18, masih memerah. Padahal, sudah 10 hari berlalu semenjak matanya terkena gas air mata dalam laga Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tak hanya itu, bagian tangan kanan Naswa terasa setengah lumpuh dan kakinya sebelah kiri masih diperban. Naswa bercerita, saat itu dia bersama teman-temannya menyaksikan pertandingan sepak bola dari Tribune 14. Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Usai pertandingan, terjadi kericuhan. Dengan mata kepalanya sendiri, Naswa melihat polisi menembakkan gas air mata. Dia tidak sampai pingsan. Namun, seketika asap gas air mata membuatnya pusing luar biasa. Dadanya sesak, dan matanya sangat perih. Awal-awal terasa pusing, mata perih sampai susah untuk melihat dan sesak napas. Katanya saat ditemui di rumahnya. Perum Nyupuri Kartika Asri Blok M1 nomor 28 RT 04 RW 10 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung Kandang. Kondisi itu membuatnya lari keluar melalui pintu 13 yang kondisinya berdesak-desakan. Beruntung, ada orang-orang yang menyelamatkan Naswa dengan menarik dirinya. Dia mengalami luka di bagian kaki kiri karena terkena besi pagar tribune. Kemudian, Naswa berhasil keluar dari pintu 14 yang sudah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, dia dilarikan oleh teman-temannya ke RSUD Kanjuruhan dan mendapatkan bantuan oksigen karena sesak napas. Dia sampai di rumahnya sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hingga 10 hari berlalu, kondisi mata Naswa masih merah. Sekarang sudah agak enakan. Mata juga untuk melihat sudah normal tapi merah. Tinggal kaki sama tangan ini yang masih bermasalah, katanya. Selain itu, akibat insiden di Stadion Kanjuruhan, hingga kini kondisi tangan kanannya masih sulit digerakkan. Untuk berjalan pun, Naswa masih harus menggunakan alat bantu. Rencananya, kedua orang tua Naswa, yakni Catur Susilo dan Triwakus Cufaida, hendak melakukan fisioterapi anaknya supaya dapat pulih kembali. Catur mengatakan, Naswa sempat memeriksakan diri kembali di RSUD Kota Malang dan RS Panti Nirmala. Anaknya itu juga melakukan ronsen di bagian leher dan punggung. Hasilnya normal, tapi kata dokter ada seperti saraf kaget. Dibuat untuk menulis masih belum bisa, katanya. Naswa sebenarnya sudah sering melihat pertandingan secara langsung di Stadion Kanjuruhan. Namun, tragedi tersebut di luar prediksinya. Lebih lanjut, Catur berharap, Naswa dapat sembuh dan bisa menjalani aktivitasnya sebagai mahasiswa di Universitas Widyagama Malang. Kemudian harapannya dapat dibantu pemerintah untuk penanganan Naswa. Karena saya ini KTP masih di Wagir, Kabupaten Malang. Di sini masih ngontrak. Sudah laporan ke Kelurahan Arjowinangun, Kota Malang juga, ujar dia. Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menegaskan bahwa penyebab korban tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan bukan lantaran gas air mata. Namun, polisi menyebut hal itu lantaran kekurangan oksigen. Dari penjelasan para ahli dan dokter spesialis yang menangani para korban, baik korban yang meninggal dunia maupun korban yang luka, dari dokter spesialis penyakit dalam, penyakit paru, penyakit THT, dan juga spesialis penyakit mata, tidak satu pun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata, tapi penyebab kematian adalah kekurangan oksigen, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Polri juga menemukan adanya gas air mata yang kedaluarsa yang ditembakkan saat tragedi di Stadion Kanjuruhan terjadi. Dimas Bayu, Aremania yang selamat dari tragedi Kanjuruhan,
Menggambarkan situasi di pintu 13 sangat mengerikan setelah aparat menembakkan gas air mata. Saat itu benar-benar kacau. Banyak orang kalut dan panik karena merasakan perih dan sesak akibat gas pengendali massa itu. Dimas juga melihat mulai banyak orang yang kehilangan kesadaran. Keadaan di sana sangat terdesak-desakan. Dari tribune sampai keluar stadion itu sudah tidak leluasa bergerak, hanya berdesak-desakan mengikuti arus orang saja. Katanya seusai doa bersama di Gate 13 Stadion Kanjuruhan. Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022, malam. Posisi saya itu sudah sesak, tidak bisa bernapas dan pasrah saja. Sementara orang di belakang disuruh mundur-mundur itu sudah tidak memungkinkan, tuturnya. Dimas bercerita. Dirinya berupaya menyelamatkan diri sambil terus berusaha berpegangan dengan seorang rekannya. Beruntung, dia selamat karena pagar keamanan di sisi sebelum pintu keluar ambrol. Saya selamat dari situ karena jatuh dari pagar yang berada di samping. Kalau itu bisa saya tidak jatuh, sudah tidak tahu lagi nasib saya seperti apa, ujar Dimas. Saking desak-desaknya terlalu kuat jadi akhirnya roboh. Tapi kalau itu pagarnya tidak roboh, saya tidak tahu lagi karena di depan saya itu sudah berjatuhan, katanya lagi. Mengerikan dan mencekam adalah kalimat yang tepat menggambarkan suasana di pintu 13 Stadion Kanjuruhan usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya.